Cek, cek. Cek. Gua nggak ada. Suara Kak Andrew keluar nggak? Cek. Cek, cek, cek. Cek, cek, cek. One, one, one. Cek, cek. Udah sana. Oke. Cek. Udah mulai. Udah mulai ya? Udah mulai belum sih? Gue serius, gue serius. Udah kan? Ya? Keep roll, yuk. Cek, cek, cek. Cek, suara gue udah ada, suara gue udah masuk. Tes, ada. Aman. Oke, udah. Shalom Hon for Generation. Gak apa-apa. Soalnya ini kita ambil tamunya tuh langsung dari Dari pagi. Bukan langsung dari mana. Iya, betul. Kita langsung dari pagi. Kenapa kameramen? Enggak, lu kalau menunjuk kamera lu harus masuk ke sini. Oke, gak usah. Selamat datang buat teman-teman semua. Selamat, gue berharap sih sore ya. Jadi gue pengen ngucapin sama sore. Gue berharap kalian nontonnya sore ya. Betul. Jangan malam jam 6 gitu kan. Gak ada. Jam 6 belum malam bro. Oh iya. Nah, hari ini kita mau ngapain Kak Andrew? Gue manggilnya Kak ya. Nggak perlu Om, nggak apa-apa Kak aja ya. Brother aja, brother. Brotherhood, oke. Kita mau ngapain hari ini Kak Andrew? Kita akan mendengarkan pengumuman. Ini mejanya digeser-geser dong. Aduh. Masa gue mau naruh tangan jadi jatuh. Kita ada ibadah message from home. Message from home. Lihat, ya kan? Semangat banget. Ini walaupun udah berapa? Tahun 83 sih. Tahun 83 berarti ya umurnya 83 lah ya. Ya jangan begitu dong. Tapi lihat jiwanya. Masih bisa loncat kan? Ini jiwa muda loh ya kan. Nah teman-teman hari ini kita mau ibadah. Biasanya kalau ibadah tuh kita harus gimana sih Kak Andrew? Sikapnya kita harus tanya sama pakarnya ya. Ya sikapnya itu harus konsentrasi. Konsentrasi. Jangan mandi sambil. Jangan mandi sambil katanya. Sambil dengar firman Tuhan. Oh sambil dengar firman Tuhan. Jangan bayangin sambil. Kan, jangan sambil makan. Apalagi jangan sambil. Jangan sambil tidur-tiduran di jalan. Kayak gue tinggal jangan sambil dia yang mikir ya kan. Jangan sambil apa tadi? Tidur-tiduran di jalan. On the way ya? Oh on the Ya. way, ya tiduran di jalan sih bisa. Jangan sambil WhatsAppan. Ya WhatsAppan. Kalau emang kalian punya gebetan atau pacar. Ya kalau punya ya Stan ya. Ya kalau punya diajak ibadah, jangan Iya. diajak chatan. Iya gak sih? Betul. Iya gak sih Kak? Iya betul. Aduh ngomongin gebetan kayaknya udah masanya udah jauh banget gitu ya. Iya betul. Aduh bodo amat. Gue jadi bingung nih. Oke teman-teman semuanya siapin hati, siapin kuota, siapin internet. Jangan sampai kalau lagi. Jangan nyolong-nyolong wifi orang ya. Wes, jangan diikutin ya. Iya jangan gitu. Maksudnya jangan diikutin nyolong wifi orang. Ini mah gak pernah nyolong wifi orang ya. Enggak. Nah terus jangan sambil ini lari pagi karena ini kan sore. Ya kan? Bisa aja lu Stan. Jatuh lagi. Siapa sih? Lu mah iseng banget Kak. Tentang gue masih muda. Oke teman-teman semua, tanpa berlama-lama lagi, hari ini kita akan mulai message from home. Selamat beribadah. Shalom Home for Generation. Yang di rumah semuanya kita sama-sama puji Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Hey. Kau dahsyat ya Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu luar biasa atas kehidupan kami ya Bapa. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Katakan. Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu, tak pernah ku berjalan sendiri. Awe. Ku teringat akan kebaikanmu, kau sediakan segala yang ku perlu, kau berikan harapan yang baru. Dengan apa ku balas kebaikanmu. Hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah semuanya.
Yesus. Kau sungguh indah ya Tuhan. Penyertaan-Mu Bapa tidak pernah lepas dari hidup kami Tuhan Yesus. Kau juru selamat kami, Engkau penyelamat kami ya Bapa. Tiada satupun rencana-Mu yang gagal atas hidup kami Tuhan Yesus. Saat kami udah gak punya siapa-siapa lagi Tuhan, saat kami udah gak tahu harus berpaling kemana Bapa, Kau hadir dan Kau selamatkan setiap kami Yesus. Thank you Jesus.
Shalom semuanya, wah keren banget pujian penyembahannya. Rasanya nggak mau berhenti ya memuji dan nyembah Tuhan. Selamat sore, aku Dimas. Kita langsung aja ke sharing sore hari ini. Senang banget walaupun secara online ketemunya sama kalian, tapi at least kita bisa ketemu ya. Oke, sore hari ini kita akan bahas tentang yang namanya trusting the process. Aduh kak, kok proses lagi sih? Biarin, biar kita bisa lebih paham soal proses dan setia sama proses yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Oke, kalau kita bicara proses, semua orang melaluinya. Semua orang pasti akan mengalami proses yang dari Tuhan dalam hidupnya masing-masing. Nah, tapi tidak semua orang paham kenapa proses harus terjadi dalam kehidupan mereka. Tidak semua orang loh. Dan kebanyakan orang malah komplain, aduh proses lagi, aduh kapan kelarnya prosesnya sih. Tapi memang proses itu tidak enak. Karena dalam proses itu karakter kita dibentuk, paradigma kita yang salah dibentuk oleh Tuhan. Supaya kita semakin serupa dengan Dia. Nah teman-teman, kita itu diciptakan Tuhan original. You are not a copy. Kita tuh bukan produk yang diproduksi secara massal dalam sebuah perusahaan atau factory gitu ya. Enggak. Tuhan itu membuat kita satu persatu, original dan bukan copy, nggak ada KW. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang asal-asalan yang gara-gara nggak ada kerjaan, ya udah deh aku bikin si A. Ya udah deh aku bikin si Budi. Aku bikin si Ani. Enggak. Tuhan punya rencana yang luar biasa dahsyat setiap kali Dia membuat seseorang. Kita bisa buka dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, membentuk dan menenun. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sadarin teman-teman, kita semua itu kejadiannya dahsyat. Kita semua itu diciptakan original. Ingat ya, kita bukan kopian. Tidak ada duanya di dunia ini. Kalaupun kembar pun, sidik jarinya aja bisa beda. Kalaupun kalian ketemu nih sama yang mirip sama Kak Dimas, pasti tetap beda. Prosesnya tetap beda, jalan hidupnya. Nah, terus emang kenapa Kak? Problemnya adalah kita banyak banget, sering sekali ngebandingin hidup kita dengan orang lain. Apalagi zaman sekarang di mana sosial media dipakai secara heavy banget, kita hidup di era digital, dibandingin zaman dulu ya, misalkan 30-40 tahun yang lalu. Kalau zaman dulu ngebanding-bandingin itu cuma ngelihat ke kanan kiri rumah kita masing-masing. Misalkan, aku tetanggaan sama JDK di sebelah rumah. JDK pulang bawa Ferrari, padahal sebelumnya bawanya Karimun. Ih, kok JDK pulang bawa Ferrari ya? Gile, gue cuma bawa Civic doang nih, gak boleh kalah gue. Zaman dulu kayak gitu, tapi kalau zaman sekarang kita buka HP, pencet Instagram, aku yakin semuanya gak ada yang gak punya Instagram. Dan kalau punya jangan lupa follow Home for Gain. Kalau kita buka Instagram, kita banyak banget ngelihat sepertinya dunia itu berlomba-lomba bahkan untuk menampilkan kehidupan yang enak banget, kehidupan yang nyaman banget. HP baru, rumah baru, pacar baru mungkin, dan segala macamnya. Sepertinya orang tuh berlomba-lomba gitu untuk menampilkan kehidupan yang enak dan nyaman. Dan di zaman sekarang sepertinya udah gak terelakkan lagi kalau kita bakal sampai di yang namanya membanding-bandingkan. Dan kalau kita banyak membanding-bandingkan, ini yang aku mau bilang sore hari ini, jangan banyak-banyak membandingkan hidupmu dengan orang lain. Berhati-hati. Karena jalan hidup orang dan proses yang dialami itu berbeda-beda. Sama seperti Tuhan menciptakan kita, original gak ada duanya, rencananya pun berbeda-beda, prosesnya, jalan hidupnya pun berbeda-beda. Nah, saat kita udah mulai sering membandingkan ya, kita udah ngeliat Instagram orang lain, aduh hidupnya enak banget ya, kita bisa jatuh ke yang namanya the trap of comparison. Kita bisa jatuh ke dalam dua hal yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah waktu kita membandingkan dengan kehidupan orang yang terlihatnya, yang kelihatannya, yang sepertinya on paper, ya orangnya lebih buruk lah dari gue. Kita akan jatuh ke trap of comparison yang pertama, complacency. Artinya apa Kak? Kita akan merasa nyaman, kita akan merasa
ya sudah tidak apa-apa. Karena kita melihat ke bawah, kita bandingin sama orang-orang yang kelihatannya sekali lagi, hanya kelihatannya lebih buruk dari kita. Mungkin kita mikir, ya gue doa masih ada berdoanya lah. Ya gue mobilnya masih inilah. Gue HP-nya masih iPhone lah. Gak kayak si A yang udah jarang berdoa. Gak kayak si B yang udah gak pernah ke gereja. Gak kayak si C yang hidupnya sial mulu. Ya on paper hidup gue lebih baik lah daripada hidup mereka. Saat kita udah mulai sampai ke trap of comparison yang pertama, soal complacency, soal kenyamanan, kita akan cenderung jadi orang yang tidak mau berubah. Karena kita ngelihatnya ke bawah. Kita ngelihatnya, ya orang lain lebih buruk kok dari gue. Ngapain gue harus berubah? Kita akan merasa nyaman. Kita udah gak perlu lagi merasa kita harus bertumbuh. Kita harus berubah. Kita harus berbuah. Trap yang kedua, ada dua macam trap. Trap yang kedua adalah trap of comparison soal insecurity dan jealousy. Nah ini biasanya yang lebih sering terjadi. Kita merasa jealous, kita merasa insecure saat kita balik lagi nge-scroll Instagram tadi. Terus kita membandingkan hidup kita dengan orang-orang yang sekali lagi kelihatannya sepertinya lebih baik daripada kita, lebih sukses daripada kita. Ujung-ujungnya apa? Kita jadi orang-orang yang hatinya pahit dan pengennya ngejatuhin orang-orang di sekitar kita supaya kita merasa lebih baik. So we can feel better. Ada gak contohnya? Ada. Contohnya di Alkitab itu tentang Saul dan Daud. Saul adalah raja Israel yang pertama dan Daud adalah raja yang diurapi untuk menggantikan Saul. Kalian ingat ceritanya waktu Daud udah mengalahkan Goliat, dia diarak kembali ke Israel waktu pulang. Di situ ada beberapa gerombolan wanita yang menyanyikan kepada Daud. Kepada Saul diperhitungkan bahwa dia membunuh beribu-ribu orang. Tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Nah Saul waktu dengar para wanita ini nyanyi seperti itu, dia mikir, loh kok kan gue rajanya. Tapi kok gue malah cuma diperhitungkan beribu-ribu. Daud malah diperhitungkan berlaksa-laksa. Wah lama-lama dia yang jadi raja nih. Dan sejak saat itu, kalian boleh lihat di ayatnya. Sejak saat itu Saul mulai membenci Daud dan berusaha menjatuhkan Daud. Dia berusaha menekan Daud sebegitu rupa. Dan kalian bisa tahu prosesnya yang menang justru Daud. Karena Daud setia sama prosesnya. Dia akhirnya diurapi menjadi raja, menggantikan Saul, dan Saul hidupnya tragis. Dia akhirnya bunuh diri. Kita kalau jatuh ke trap of comparison yang kedua, soal jealousy, soal insecurity, membandingkan hidup kita dengan orang yang di atas kita. Bahkan sebenarnya hanya terlihat lebih baik, terlihat lebih sukses. Waktu kita nge-scroll Instagram nih, duh, kenapa sih hidup gue gini banget gak kayak hidupnya dia? Kenapa sih bokap nyokap gue kayak begini? Kenapa sih saudara gue nyebelin banget gak kayak saudaranya si A? Santuy banget gitu. Kita akan ujung-ujungnya apa teman-teman? Kita akan nyalahin kondisi yang ujung-ujungnya kita nyalahin Tuhan. Kenapa sih Tuhan naruh gue di keluarga yang kayak gini? Kenapa sih Tuhan bikin proses yang kayak gini? Ingat ada dua trap dari comparison. So, kalian mesti ingat. Kalian diciptakan original. Kalian diciptakan Tuhan dengan path yang spesial. Kamu punya goal. Waktu Tuhan ciptakan kita semua, Tuhan udah punya mimpi yang dia taruh dalam kamu. Tuhan udah punya bibit benih yang luar biasa di dalam kamu. Kamu sudah punya goal, target, dan visi yang dari Tuhan sebenarnya. Yang Tuhan udah siapin dari sebelum dunia dijadikan. Tapi kita jadi gak bisa dengar. Kita jadi gak bisa nangkep visinya Tuhan karena kita terlalu sibuk membandingkan diri kita, membandingkan hidup kita, membandingkan proses kita dengan proses dan hidup orang lain. Saat kamu berusaha menjadi orang lain, kalian jadi tanggung. Kalian gak jadi dia yang berusaha kalian copy. Kalian gak jadi diri kalian sendiri. Kalian jadi tanggung. Terus kita mesti gimana Kak? Satu hal yang harus kita lakukan dan sudah pernah disinggung oleh Kak Ivan di Message from Home sebelumnya. Adalah fokus. Fokus, fokus, dan fokus. Sama-sama ngomong sama aku yuk. Fokus. Mantap. Percayai proses yang udah Tuhan taruh dalam hidup kamu. Ingat tentang perumpamaan talenta. Perumpamaan talenta itu kata kuncinya adalah tuannya memberikan talenta itu sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing. Kita tahu ada 3 hamba, yang satu diberikan 5,
setia dengan prosesnya dan menggandakannya jadi 10. Ada yang dengan 2 talenta, dia setia dengan prosesnya, dia berhasil menggandakan jadi 4. Tapi yang satu sekali lagi karena bandingin yang lain dapat 5, yang 9 dapat 4. Bisa menggandakan jadi 4 dari 2. Kok gue cuma dikasih 1 sih sama Tuhan nih, Tuhannya gak bener nih, pasti gak adil nih. Justru ingat Tuhannya adil karena dia tahu kesanggupannya masing-masing. Sayangnya hamba yang malas ini gak setia sama prosesnya. Begitu juga dengan kamu. Kamu pun punya proses dan tujuan sendiri dan talenta sendiri dan mimpi, goal, visi yang Tuhan udah taruh dari sebelum dunia dijadikan. Itu udah ada. Ada satu contoh lagi yang aku mau kasih, yaitu soal Yohanes dan Petrus. Yohanes dan Petrus ini adalah 2 dari 3 murid Yesus yang punya hubungan baik banget, yang deket banget. Dari inner circle, dari 12 murid Yesus. Dia 3 bertiga ini, Yakobus, Yohanes, dan Petrus ini punya hubungan yang dekat sama Tuhan Yesus. Dan ini kita bisa buka di Yohanes 21 ayat 20 sampai 22. Ini settingan ceritanya ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dan Petrus dan Tuhan Yesus sedang ada quality time di mana dia ditanya sampai 3 kali apakah dia mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Nah, ini setelahnya nih. Kita baca ya. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Ini Yohanes, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, si Yohanes, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Mulai nih, ini gimana nih nasibnya nih, si Yohanes nih, mulai bandingin. Jawab Yesus, perhatikan ya jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Ini bicara fokus teman-teman. Teman-teman, orang lain punya goal, punya mimpi yang udah Tuhan taruh. Punya jalan dan punya proses mereka masing-masing. Begitu juga dengan Petrus dan Yohanes. Dan puji Tuhan ya, Petrus dan Yohanes bisa respon dengan baik. Petrus setia dengan prosesnya, dia jadi rasul yang luar biasa. Rasul yang membuat gereja mula-mula, di mana dia diurapi Roh Kudus dengan luar biasa. Dia bisa berkhotbah 5 menit doang, 3.000 orang bertobat. Dan Yohanes walaupun dia disiksa, ditinggalkan di Pulau Patmos sendirian, tapi dia terima wahyu dari Tuhan Yesus. Dan ditulis jadi kitab wahyu yang terjadi dan akurat sampai sekarang. Dua-duanya setia sama prosesnya, dua-duanya jadi orang-orang yang luar biasa. Nah sekarang gimana caranya fokus Kak kalau memang aku harus fokus? Nggak ada lain, nggak ada bukan selain intim dengan Tuhan lagi-lagi. Klise memang, tapi memang nggak ada cara yang lain. Memang harus intim sama Tuhan. Ada 2 hal yang harus kita lakukan. Banyak-banyak mendengar dan banyak-banyak melakukan. Maksudnya gimana? Banyak-banyak mendengar adalah ambil waktu untuk dengar-dengaran sama Tuhan. Ingat hubungan itu harus 2 arah. Waktu kita berdoa, teman-teman ayo sediakan waktu buat Tuhan ngomong sama kamu. Dia bisa ngomong lewat ayat-ayat Alkitab yang kamu baca. Dia bisa ngomong lewat proses yang sedang kamu alami. Dia bisa ngomong lewat kakak-kakak mentormu, lewat cool kamu, lewat message from home seperti ini. Ayo sediakan waktu, jangan cuma ngasih daftar permintaan ke Tuhan. Tuhan senang banget kalau kamu punya kerinduan buat dengar apa yang dia mau dalam hidupmu. Find your own goal. Find your own dream in God. Yang kedua, ketika kita udah mulai bangun keintiman dan kita udah mulai banyak mendengar, kita harus lakukan yang kedua, banyak-banyak melakukan. Nah, melakukan itu adalah sebuah bentuk pembuktian kepada Tuhan kalau kita percaya sama apa yang udah Tuhan taruh dalam diri kita. Which is tadi, mimpi tadi, proses dan jalan hidup kita. Oke Tuhan, karena gue yakin sama yang megang hidup gue mau banyak melakukan firman Tuhan. Teman-teman ingat ya, banyak melakukan, banyak-banyak mendengar, banyak-banyak dengerin firman Tuhan. Banyak-banyak baca Alkitab, banyak-banyak untuk gak cuma ngasih Tuhan Yesus daftar, kayak daftar belanjaan, enggak, jangan. Tapi berikan kesempatan buat Roh Kudus ngomong sama hidup kalian, apa mimpinya buat kehidupan kalian. Dan juga banyak lakuin, setelah kita tahu kita harus disuruh apa, lakukan dan setia dalam prosesmu. So teman-teman, trust the process, trust His process, run on your own track.
Kita semua tuh dalam perlombaan. Rasul Paulus sudah mengajarkan itu. Pernah nggak kalian lihat sebuah perlombaan lari? Itu kan tracknya tuh muter tuh ya. Pernah nggak kalian lihat tracknya itu ada yang dua gabung jadi satu? Pernah? Aku sih nggak pernah. Semua pelari punya tracknya sendiri. Dan semua pelari pasti akan finish dengan waktunya sendiri. Tapi yang jelas mereka lari sendiri-sendiri, fokus dengan kehidupannya. Fokus dengan prosesnya. Mereka harus berlari di tracknya masing-masing. Coba kalian bayangin deh, kalian lari, tapi kalian sambil lihat kanan, sambil lihat kiri. Bisa nggak sampai tujuan? Nggak bakal bisa. Yang ada kalian malah tubrukan sama yang lain. Kalian bayangkan deh, kalau misalkan kalian setia sama prosesnya, kalau misalkan kalian setia sama apa yang udah Tuhan taruh dan percayakan dalam hidupmu, kalian bahkan bisa jadi berkat ngebantuin orang lain dalam prosesnya masing-masing. Pernah gak kalian kepikiran itu? Instead of kita bandingin kehidupan kita sama orang lain, kita malah jadi teladan buat mereka. Tuhan punya rencana buat kamu. Yang harus kamu lakukan adalah fokus ke Tuhan dan panggilannya dalam hidupmu. Bangun pondasi yang kuat di dalam Tuhan. Kita buka satu ayat terakhir. Ya, aku ajak kalian untuk berdoa. Tutup mata kalian. Kalian gak usah buka Alkitab, dengerin aja aku ngomong. Aku buka dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Teman-teman, semakin banyak kamu membandingkan diri kamu sama orang lain, kita gak bakal bisa fokus. Semakin banyak kita ngeluh sama Tuhan, Tuhan prosesnya berat banget, gak kayak prosesnya si A gampang banget. Semakin banyak kita ngeluh, kita akan terintangi dan itu bakalan jadi beban buat kita untuk berlari di pertandingan yang Tuhan sudah set buat kita. Yuk sore malam hari ini, fokus lagi sama Tuhan, fokus lagi sama panggilannya. Kalau memang belum ketemu, ayo dong sediain waktu buat Tuhan ngomong sore hari ini. Tuhan Yesus, kami siap untuk terima panggilan-Mu. Kami siap untuk setia dalam proses kami masing-masing Tuhan. Ampuni kami kalau kami banyak ngeluh. Kalau kami bahkan gak tahan sama proses kami sendiri. Kami banding-bandingin proses kami dengan orang lain. Kami banding-bandingin hidup kami dengan orang lain. Kami bisa ngerasa nyaman kita gak harus berubah. Atau bahkan kita ngerasa insecure, kita jealous sama orang lain. Dan kita malah jadi gak bisa fokus sama Tuhan. Ampuni kami. Kami siap sore hari ini Tuhan. Kami siap sore hari ini. Kami siap sore hari ini untuk dengar apa yang jadi maunya Tuhan dalam hidup kami. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu. Amin Tuhan. Bagiku ku ikuti panggilan-Mu. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Setia sama prosesnya Tuhan dalam hidup kami. Sekali lagi sama-sama katakan yuk. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Yes, walaupun prosesnya berat, Tuhan pasti nyelesain prosesnya dalam hidup kami. Tuhan, cuman kuasa-Mu yang nguatin kami. Biarlah itu jadi dasar pondasi dalam hidup kami. Come on. Kini
pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti, kami mau ikut panggilan-Mu Tuhan. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Haleluya. Kami katakan kini aku percaya, kini aku percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku. Dasar buat setiap kami berharap sama Tuhan. Amin. Kini aku berserah. Yes Tuhan. Pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Yuk semua teman-teman, aku kasih waktu buat kita saat teduh sama Tuhan. Belajar dengar suaranya Tuhan, apa yang Tuhan mau buat kita kerjakan. Gak usah bandingin lagi, gak usah ngeluh lagi, kita stop. Kita fokus sama panggilannya, kita fokus sama suaranya Tuhan sore hari ini. Ya Tuhan, ini hidup kami. Hidup kami itu punyanya Tuhan sepenuhnya. Biarlah kami sadar itu, biarlah kami paham itu. Biar kami tetap dalam panggilannya Tuhan. Biar kami tetap setia sama prosesnya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami minta ampun kalau kami udah terlalu sering bandingin hidup kami sama orang lain. Tapi biarlah kami, Engkau temukan setia pada proses yang udah Engkau percayakan sama kami. Biar kami keluar sebagai pemenang. Bahkan kami bisa bantu orang lain melewati proses mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang bisa kami pegang perkataannya. Kami mengucap syukur kami punya Tuhan yang setia menemani kami dalam setiap apapun dalam kehidupan kami. Proses yang berat sekalipun, melewati lembah yang kelam sekalipun, Kau tetap ada di sana Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau sangat baik. Engkau sangat baik. Terus sertai kami Bapa. Jangan buat kami lupakan kasih-Mu. Terus limpahkan kami kasih-Mu saat ini. Aku berdoa buat setiap teman-temanku Tuhan, adik-adikku yang sedang mendengarkan pesan ini. Bila mereka mulai fokus kembali sama panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan pakai dengan dahsyat. Tuhan pakai dengan dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami, proses kami percayakan kepada yang mempunyai segalanya, yang mempunyai hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kalian. Ini kita udah closing ya. Udah, dia nggak opening nggak closing selalu ada di sini. Tahu nih. Ini ketinggalan lagi nih. Tuh. Ya ampun. Apalah buat nandain. Oh, haleluya. Nah, hari ini lagi. Gue baru mau ngucapin maksudnya thank you Kak Dimas buat sharingnya. Thank you Bro Dimas atas sharing. Untung lu gak manggil Kak ya kan? Iya, dia manggil gue Kak aturan. Oh iya, jadi dia manggil Kak, lu manggil Dimas, gue manggil Tapi Kak lu jangan manggil Dimas, gua Om. jadi kamu bawa bola, Kak Andrew melari, ya, kita jadi Dan komentator. gol. Nah, teman-teman, iya, gue disuruh lihat kamera, iya. Nah teman-teman, buat teman-teman yang mau ngasih persembahan, bisa ngasihnya melalui apa? Melalui QR Code. QR code. Melalui transfer. Giving money-nya jangan lupa. Yes, giving money. Jangan lupa Di QR Code. ada barcode-nya, gue gak tahu ada di Iya. mana. Kalian Kalau lihat HP-nya ada sendiri barcode-nya ya, kalau nggak ada ya install lah. Ya, jadi kalian memberikan persembahan via barcode. Terus ada pengumuman-pengumuman lain juga. Kalau di Message From You ini ada The Living Room akan akan live lagi tuh tanggal 21 Oktober. Minggu hari ketiga ya? Rabu. Minggu ketiga, Oke. betul sekali Bapak Andrew. Kak Andrew, sorry. Di sini nggak ada Bapak ya, di sini. Iya Kak. nggak ada. Oke. Nah, terus pengumuman selanjutnya ada apa Kak Andrew? Iya. Ada message from home. Setiap hari Sabtu jam jam 5 sore. Wih, luar biasa. Apa Minggu kan? depan MC lagi ya, guys.
tim acara minggu depan MC lagi. Oke. Terus ada juga cool setiap hari Jumat. Jadi teman-teman kita nggak cukup cuman muji nyembah Tuhan seminggu sekali di hari Sabtu. Di hari Jumat juga kita harus ada muji nyembah Tuhan. Betul. Melalui cool. Komunitas yang lebih kecil jadi kalian bisa Community saling of sharing. Love. Yang belum cool bisa langsung komen, mungkin nanti akan kita jawab kalian rumahnya di mana, Ya betul. kalian masuk cool mana nanti akan kita bantu. Gitu. Nah, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, mari kita panggilkan pendoa syafaat kita sambut. Ya, Dari sambut. sudut kanan. Dengan berat bersih, oh enggak? Berat bersih, ini mau tinju dong. Mau tinggi ya? Yuk teman-teman silakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah Message from Home pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh Kak Dimas Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah disampaikan bisa menjadi berkat bagi kami Tuhan dan bisa mengingatkan kami ke depannya ya Tuhan. Berkati juga Kak Dimas dan Cikarin dan keluarganya Tuhan. Kau yang terus urapi apapun yang pekerjakan agar semuanya berhasil Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk komunitas kami Tuhan, Home for Generation ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan teman-teman kami semua yang ada di Home for Generation ini Tuhan, walaupun secara online semua boleh dapat pengurapan yang sama daripada-Mu Tuhan Yesus. Kau yang juga terus berkati dan jaga dan lindungi mereka dimanapun berada Tuhan, teman-teman kami Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan, GBI Gatot Subroto Tuhan, Kau yang berkati Pak Niko dan beserta keempat wakilnya Tuhan, juga gereja kami GBI Bintaro House of Shalom Tuhan, Kau yang berkati Ko Beni Gunawan dan wakil-wakilnya Tuhan, dan juga untuk Home for Generation ya Tuhan, mulai dari Kak Ivan, Kak Kiki, Kak Dimas, Cikarin, dan semua leaders, pengerja, dan bahkan sampai ke jemaat sekalipun Tuhan, Kau yang juga terus berkati ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan, kami sungguh sayang sama bangsa Indonesia ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau terus ucapkan berkat atas bangsa kami Tuhan. Kau yang terus jaga dan lindungi bangsa kami Tuhan. Khususnya juga Tuhan untuk bangsa kami yang masih menghadapi pandemi COVID-19 Tuhan. Tuhan, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, pandemi ini boleh segera berakhir Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang terus juga berkati para dokter dan tenaga medis yang berjuang di garda terdepan ya Tuhan. Kau yang terus tambah-tambahkan berkat kesehatan dan kekuatan ya Tuhan atas mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa di sekitar kami Tuhan. Mungkin buat mereka yang belum kenal Engkau Tuhan, atau mereka yang mungkin udah jauh daripada Engkau Tuhan. Tuhan, Kau yang terus menjamah setiap mereka Tuhan, dan Kau yang terus melawat setiap mereka Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa boleh datang sujud menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. 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 Thank you Dilan. Thank you, untuk Dilan. doanya. Dan sekian. Inilah gimana Lama mandir gue tarik aja. ke sini nih. Nah, sekian ibadah Message from Home Sekian. pada sore hari ini. Jangan lupa doa, Doa dan doa. Jangan lupa juga baca Firman Tuhan Berapa? 10 pasal 10 pasal setiap setiap hari. bukan setiap hari Sabtu. Iya, Setiap hari, Senin sampai Minggu. Betul sekali. Benar Kak? Iya. Oke. Jadi sampai ketemu di Message from Home Minggu depan, Sabtu depan. Sabtu depan, See you next. Sunday, Sabtu. Sabtu, See you next Saturday. Saturday. And God, God bless bless you. you.